Panas matahari siang itu terasa menyengat di pinggir jalan. Susi, wanita berusia 36 tahun, sedang menuang es teh ke dalam gelas plastik. Ia melayani pembeli dengan senyum yang tetap ramah, meski peluh membasahi wajahnya. "Bu, 2 gelas manis ya," kata seorang langganan tetap. "Baik, tunggu sebentar," jawab Susi sambil menata gelas. Tangannya cekatan, hasil dari kebiasaan bertahun-tahun berjualan di sana. Di balik senyumnya, Susi menyimpan banyak pikiran. Ia sudah menikah 5 tahun dengan Johan, pria yang dulu ia percaya bisa menjadi sandaran hidup. Tapi belakangan, Johan jarang bekerja. Ia sering menghabiskan waktu di rumah, sementara Susi yang menanggung sebagian besar kebutuhan. Malam harinya, ketika Susi pulang membawa hasil jualan, Johan duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel. "Cuma segini hasilnya?" tanya Johan datar. "Lumayan bang, besok mungkin lebih ramai," jawab Susi lembut. Johan mengangguk tanpa menatap Susi. Susi tidak pernah membalas dengan marah. Ia tahu Johan sedang kehilangan semangat hidup karena beberapa kali gagal kerja. Namun, di dalam hati ia merasa lelah. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, tapi belum tahu caranya. Suatu sore, seorang pria paruh baya datang ke lapak Susi. Namanya Pak Roni, paman dari pihak ayah yang sudah lama tidak ditemuinya. "Susi, kamu masih ingat paman?" tanyanya sambil tersenyum. Susi sempat kaget, lalu tersenyum pelan. "Iya paman Roni, sudah lama sekali." Pak Roni menatap Susi dengan bangga. "Kamu rajin sekali." "Paman dengar kamu bantu ekonomi keluarga sendiri." Susi hanya tertawa kecil. "Ya, beginilah. Yang penting halal." Pak Roni mengangguk. "Teruslah bekerja keras. Hidup ini bisa berubah kapan saja, kalau kita sabar." Ucapan itu teringat terus di kepala Susi malam itu. Kata-kata sederhana, tapi seperti membuka sesuatu dalam pikirannya. Ia mulai berpikir untuk mencoba hal lain selain berjualan. Ia ingin mencari peluang yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, pelanggan yang sering membeli es tehnya menceritakan tentang trading online. "Sekarang, banyak ibu rumah tangga bisa hasil jutaan, cuma lewat ponsel," kata pelanggan itu. Susi tertarik, tapi tidak berani mencoba. Ia takut gagal, dan takut uangnya habis sia-sia. Namun, setiap hari ketika melihat Johan yang terus mengeluh tanpa usaha, Susi merasa harus berubah. Suatu malam ia berkata pelan, "Bang, aku mau coba belajar trading." Johan tertawa kecil. "Kamu jualan es teh saja belum tentu balik modal. Mau main uang di internet?" Susi diam. Ia menunduk. Tapi dalam hati, ada rasa tertantang. Sejak malam itu, Susi mulai menyisihkan sedikit uang dari hasil jualannya untuk membeli paket data dan belajar lewat video di internet. Ia mencatat, membaca, dan mencoba memahami sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu kemana arah hidupnya akan pergi. Tapi satu hal ia yakini. Ia tidak boleh selamanya hanya diam menunggu perubahan. Hari-harinya masih sederhana, tapi pikirannya sudah mulai berubah. Di suatu sore yang tenang, saat ia menatap segelas es teh di tangannya, Susi berbisik pelan, "Kalau memang ada jalan untuk sukses, aku akan cari sendiri." Itu hari pertama Susi mulai percaya bahwa hidupnya bisa berubah. "Kalau memang ada jalan untuk sukses, aku akan cari sendiri." Kalimat itu terus terulang di kepala Susi sejak sore itu. Setiap pagi sebelum membuka lapak es teh, ia menyempatkan diri menonton video pembelajaran di ponselnya. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi setiap hari ia mencoba memahami sedikit demi sedikit. Suatu malam, Susi kembali membuka catatannya. Di meja kecil di dapur, ia menulis angka-angka sambil menggigit ujung pulpen. "Kalau aku sabar dan teliti, mungkin bisa jadi penghasilan tambahan," gumamnya. Namun, belum lama ia belajar. Johan masuk ke dapur. "Kamu ngapain sih tiap malam lihat layar ponsel? Lihat saja nanti malah kena tipu," ujarnya sambil mengambil segelas air. Susi menoleh pelan. "Aku lagi belajar bang, siapa tahu nanti bisa bantu tambah penghasilan." Johan menghela napas panjang. "Sudahlah Sus, kita ini bukan orang kaya. Jangan halu ingin jadi pengusaha." Susi diam, tidak membantah, hanya menatap layar ponsel lagi. Dalam hatinya,
Ia tahu Johan tidak percaya pada dirinya, tapi itu tidak membuatnya berhenti. Hari demi hari berlalu. Di sela berjualan, Susi tetap belajar. Kadang ia membawa buku catatan dan menulis sambil menunggu pembeli datang. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Sekarang sering melamun ya, Bu?" canda salah satu langganan. Susi tertawa kecil. "Enggak, cuma lagi belajar sesuatu." Suatu sore, Pak Roni datang lagi. Ia membeli es teh dan duduk di bangku kecil di depan lapak. "Paman dengar kamu belajar trading?" tanya Pak Roni sambil menyeruput minumannya. Susi mengangguk malu-malu. "Iya, Paman, masih belajar. Belum tahu berhasil atau tidak." Pak Roni tersenyum. "Yang penting niat dan disiplin. Kalau butuh bantuan, Paman punya beberapa teman yang bisa kasih panduan dasar." Mata Susi berbinar. "Serius, Paman? Aku boleh belajar?" "Tentu saja. Tapi ingat, semua butuh waktu. Jangan terburu-buru," jawabnya. Sejak hari itu, hidup Susi mulai sedikit berubah. Ia mulai rutin belajar lewat bimbingan dari teman Pak Roni. Malam-malamnya diisi dengan latihan membaca grafik, mempelajari strategi, dan belajar mengelola uang. Johan masih sering mencibir, tapi Susi sudah terbiasa. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Suatu malam, ia menatap layar ponsel yang menunjukkan hasil kecil. Keuntungannya untuk pertama kali. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya tersenyum. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Susi menutup lapak lebih cepat dari biasanya. Ia ingin menunjukkan hasil belajarnya pada Pak Roni. "Paman, lihat, aku berhasil profit kecil," ucap Susi sambil menunjukkan ponselnya. Pak Roni tertawa gembira. "Bagus sekali, Susi. Itu bukti kerja kerasmu mulai terlihat. Teruskan, jangan cepat puas." Susi merasa semangatnya kembali. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia percaya bahwa masa depannya bisa berubah tanpa bergantung pada Johan. Malamnya, Susi duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Johan sudah tertidur. Ia menatap ponsel di tangannya, lalu menulis satu kalimat kecil di catatannya. "Setiap langkah kecil tetap berarti, asal tidak berhenti." Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan menuntunnya menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Beberapa bulan berlalu sejak Susi mulai belajar trading. Sekarang ia sudah bisa menghasilkan pendapatan kecil tapi stabil. Ia masih berjualan es teh setiap pagi, tapi sore hari dihabiskannya di depan laptop pinjaman dari Pak Roni untuk latihan lebih serius. Setiap kali berhasil, Susi mencatat hasilnya dengan rapi. Ia mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Suatu malam, ia menunjukkan tabungan itu kepada Johan. "Bang, lihat, aku sudah bisa nabung dari hasil trading," katanya dengan senyum bangga. Johan hanya melirik sekilas. "Berapa sih? Segitu mah belum cukup buat hidup layak." Susi menarik napas pelan. "Aku nggak bilang sudah cukup, Bang, tapi ini permulaan." "Ya sudah, kalau itu yang bikin kamu senang, terserah," jawab Johan dingin. Susi kembali diam. Ia tidak mau memperdebatkan hal itu. Yang penting baginya adalah tetap maju. Keesokan harinya, ia bertemu lagi dengan Pak Roni. Lelaki itu terlihat lemah dan batuk-batuk ringan. "Paman istirahat saja, jangan memaksakan diri keluar rumah," kata Susi khawatir. Pak Roni tersenyum tipis. "Paman baik-baik saja, cuma ingin lihat kamu terus semangat. Kamu punya potensi besar, Susi. Jangan pernah berhenti belajar." Ucapan itu kembali menguatkan Susi. Ia bekerja lebih giat dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, keuntungan tradingnya meningkat. Ia bahkan mulai membantu beberapa teman untuk belajar dasar-dasar investasi. Namun di tengah semangat itu, hubungan Susi dan Johan makin renggang. Johan semakin jarang bicara, sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana. Susi hanya bisa menunggu tanpa banyak bertanya. Suatu malam, Johan pulang larut dan langsung berbaring di sofa. "Kamu nggak makan dulu, Bang?" tanya Susi pelan. "Sudah, jangan banyak tanya, aku capek," jawabnya ketus. Susi menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Dulu ia menikah dengan harapan bisa membangun kehidupan bersama. Tapi sekarang, seolah semua tanggung jawab hanya ada di pundaknya.
Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang. Pak Roni memanggil Susi ke rumahnya. "Susi, Paman ingin bicara serius," katanya sambil duduk di ruang tamu. Susi menatapnya cemas. "Ada apa, Paman?" Pak Roni tersenyum lembut. "Paman sudah tua, tidak punya anak. Dan Paman ingin kamu yang melanjutkan perusahaan tekstil Paman kalau suatu saat nanti Paman tidak bisa lagi mengurusnya." Susi terkejut. "Aku, Paman? Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang perusahaan." "Tidak apa-apa, kamu belajar. Paman percaya, kamu bisa," jawabnya tenang. Sepanjang perjalanan pulang, Susi tidak bisa berhenti berpikir. Ia tidak menyangka akan mendapat kepercayaan sebesar itu. Ia belum berani memberitahu Johan, takut hanya akan ditertawakan lagi. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar sambil bergumam pelan. Mungkin ini langkah besar yang dimaksud Tuhan setelah semua perjuangan kecilku. Ia belum tahu, langkah besar itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya dan juga membuka pintu menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Susi makin sering membantu Pak Roni di kantor tekstil. Ia belajar dari bawah, mengenal jenis kain, cara produksi, dan bertemu karyawan. Meskipun belum resmi bekerja penuh, semangatnya membuat semua orang kagum. Namun, suasana di rumah justru semakin memburuk. Johan mulai merasa tersaingi. Ia tidak suka melihat Susi sering berpakaian rapi dan berangkat pagi ke kantor pamannya. "Kamu sekarang sibuk banget ya, kayak nggak ingat punya suami," ucap Johan suatu pagi dengan nada sinis. Susi menatapnya tenang. "Aku cuma bantu paman, dia lagi butuh tenaga. Lagi pula ini kesempatan belajar." "Belajar apa? Jadi bos. Jangan mimpi tinggi-tinggi, Sus. Kamu itu cuma penjual es teh," sindir Johan sambil menutup pintu kamar dengan keras. Kata-kata itu menusuk hati Susi, tapi ia memilih diam. Ia tahu percuma menjelaskan pada seseorang yang sudah tidak mau mendengarkan. Hari demi hari, Susi semakin fokus belajar. Ia mulai dipercaya mengatur keuangan harian perusahaan. Pak Roni sering memuji ketelitiannya. Sampai suatu hari ketika Susi pulang lebih malam dari biasanya, Johan sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang. "Kamu dari mana?" Tanyanya dingin. "Dari kantor paman, ada laporan yang harus diselesaikan." "Sudah, bohong saja. Jangan pura-pura sibuk kerja. Aku tahu kamu senang karena bisa dekat sama orang-orang kaya." Susi terdiam. Ia tidak menyangka tuduhan seperti itu akan keluar dari mulut suaminya. "Bang, aku cuma kerja dan belajar. Aku nggak pernah macam-macam," jawabnya pelan. Johan berdiri menatapnya dengan emosi. "Aku nggak tahan hidup begini. Kamu makin sok tahu, makin sibuk, makin nggak butuh aku. Sudah, kita cerai saja." Suasana rumah mendadak sunyi. Susi tidak langsung menjawab. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Kalau itu yang terbaik buat abang, aku ikhlas," ucapnya lirih. Beberapa hari kemudian mereka resmi berpisah. Johan pergi meninggalkan rumah tanpa banyak kata. Susi hanya duduk di teras, memandangi halaman kosong. Semua yang ia perjuangkan bersama seolah hilang begitu saja. Di tengah kesedihan itu, Pak Roni datang menjenguk. "Susi, jangan larut dalam duka. Kadang Tuhan menutup satu pintu, supaya kamu bisa melihat pintu lain yang lebih besar," katanya menenangkan. Susi mengangguk pelan. "Aku cuma takut sendirian, Paman. Paman gak akan ninggalin kamu. Fokus saja pada masa depan," jawab Pak Roni sambil menepuk bahunya. Hari-hari setelah perceraian berjalan berat, tapi perlahan Susi belajar menerima kenyataan. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan di perusahaan tekstil. Suatu sore setelah rapat kecil dengan beberapa staf, Pak Roni memanggilnya. "Susi, mulai minggu depan kamu paman angkat jadi asisten pribadi paman. Kamu harus belajar lebih banyak soal manajemen," katanya dengan senyum bangga. Susi tertegun. "Terima kasih, Paman. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Saat itulah, di tengah luka yang masih hangat, muncul sinar baru dalam hidupnya. Ia tidak tahu akan seberat apa jalan di depan, tapi kali ini ia siap melangkah sendiri, tanpa siapapun yang meremehkannya. Sejak hari itu, Susi benar-benar menepati ucapannya. Ia datang lebih awal ke kantor, belajar lebih banyak, dan membantu Pak Roni dalam segala urusan administrasi.
Semua orang di perusahaan mulai mengenalnya sebagai wanita yang disiplin dan teliti. Walau masih sering merasa sepi, Susi mulai menikmati rutinitas barunya. Ia sadar bekerja membuatnya merasa hidup lagi. Pak Roni pun semakin mempercayainya. Ia sering mengajak Susi ikut dalam rapat bersama manajer, bahkan memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. "Susi, kalau kamu jadi kepala keuangan, apa yang akan kamu ubah?" tanya Pak Roni dalam salah satu rapat. Susi berpikir sejenak lalu menjawab, "Saya ingin semua laporan dibuat terbuka dan rapi, Paman, supaya setiap divisi bisa saling percaya." Semua peserta rapat mengangguk dan Pak Roni tersenyum bangga. Namun, tak semua orang menyukai keberadaan Susi. Ada beberapa karyawan lama yang merasa tidak nyaman karena Susi dianggap terlalu cepat naik posisi. Beberapa mulai berbisik di belakangnya. "Dia itu siapa? Baru datang sudah sok pintar." "Iya, katanya cuma bekas penjual es teh. Masa bisa mengatur perusahaan?" Susi mendengar desas-desus itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu hanya kerja keras yang bisa menjawab semua tuduhan. Di luar jam kerja, Susi tetap aktif menjadi trader. Ia sudah benar-benar mahir. Dari keuntungan yang stabil, ia membeli laptop baru dan mulai membantu pelatihan kecil bagi ibu rumah tangga yang ingin belajar seperti dirinya dulu. Suatu sore, setelah rapat panjang, Pak Roni memanggil Susi ke ruangannya. "Susi, Paman senang lihat perkembanganmu, tapi Paman juga harus jujur. Kondisi kesehatan Paman mulai menurun. Mungkin sebentar lagi kamu harus siap memegang tanggung jawab lebih besar," katanya dengan nada tenang. Susi langsung menatapnya serius. "Saya siap, Paman. Apapun yang Paman butuhkan, saya akan bantu." Pak Roni tersenyum. Paman percaya itu. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Pak Roni menyerahkan dokumen resmi bahwa seluruh saham perusahaan tekstil akan diwariskan kepada Susi bila ia sudah tidak mampu memimpin lagi. Susi tidak bisa menahan air mata haru. "Paman, saya tidak pantas menerima sebesar ini." "Kamu pantas, Susi, karena kamu bekerja dengan hati dan Paman ingin perusahaan ini dijaga oleh orang yang tulus," jawabnya lembut. Sejak saat itu, Susi resmi menjadi penerus yang disiapkan untuk memimpin perusahaan. Namun, berita itu justru memancing banyak reaksi dari luar. Beberapa orang di kantor mulai meragukan keputusan tersebut. Ada yang mengatakan Susi hanya mengaku-ngaku pewaris. Ada pula yang menuduhnya merebut posisi dengan cara licik. Susi mencoba menahan diri. Meski hatinya terasa berat, ia fokus pada pekerjaan, berusaha menunjukkan bahwa dirinya memang layak. Namun, gosip semakin menyebar, bahkan sampai ke telinga Johan. Lewat pesan singkat, Johan menulis, "Dengar-dengar kamu sekarang ngaku-ngaku jadi CEO. Lucu banget. Dulu jual es teh saja nggak laku. Sekarang mau mengatur perusahaan. Mimpi tinggi ya." Susi menatap layar ponsel lama. Tangannya bergetar, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu, menarik napas panjang, dan kembali menatap tumpukan berkas di meja. "Kalau dulu aku berhenti, mungkin mereka benar," gumamnya pelan. "Tapi sekarang aku harus terus jalan, sekalipun harus sendirian." Dan tepat di masa penuh tekanan itu, seseorang datang diam-diam ke kehidupannya. Seseorang yang kelak akan selalu berdiri di sisinya, tak peduli seberapa keras dunia menjatuhkannya. Seseorang datang diam-diam ke kehidupannya. Pria itu bernama Arka, salah satu manajer senior di perusahaan tekstil. Sosoknya tenang, pekerja keras, dan jarang bicara. Sejak Susi resmi ditunjuk sebagai calon penerus, Arka adalah satu dari sedikit orang yang tidak memandangnya sinis. Hari-hari pertama sebagai penerus terasa berat bagi Susi. Banyak karyawan mulai menjauh. Bahkan ada yang menolak mengikuti instruksinya. "Kenapa harus dengerin dia? Dia itu cuma bekas penjual es teh," kata salah satu staf di ruang produksi. Susi kebetulan mendengarnya, tapi ia berpura-pura tidak tahu. Ia menahan perasaan, berusaha tetap profesional. Saat rapat mingguan,
Beberapa manajer senior terang-terangan meremehkannya. "Maaf Bu Susi, tapi keputusan ini terlalu berani. Kami sudah bertahun-tahun di sini. Belum tentu bisa Anda ubah seenaknya," kata seorang manajer bernama Darto dengan nada tinggi. Susi mencoba menjelaskan, "Saya hanya ingin sistem laporan lebih transparan. Ini demi kebaikan semua. Kalau Ibu paham bisnis, mungkin bisa kami pertimbangkan," sindir Darto lagi. Ruangan mendadak hening. Tapi sebelum suasana makin canggung, Arka menimpali dengan tenang. "Menurut saya, usulan Bu Susi masuk akal. Kita butuh keterbukaan kalau ingin berkembang. Daripada berdebat, lebih baik kita coba dulu. Bukti nyata lebih penting dari omongan." Sejak saat itu, Susi mulai memperhatikan Arka. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Dalam beberapa minggu, Arka sering membantunya menyiapkan laporan dan menghadapi rapat-rapat sulit. Suatu sore setelah kerja, Susi menghampiri Arka di parkiran. "Terima kasih sudah bantu saya tadi," katanya pelan. Arka tersenyum tipis. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Jangan biarkan mereka menjatuhkan semangat Anda." Susi mengangguk. "Saya sudah terbiasa diremehkan. Tapi jujur, kali ini rasanya lebih berat." Arka menatapnya sejenak. "Kalau berat, bagi dua saja. Saya bantu semampu saya." Ucapan sederhana itu membuat Susi terdiam. Sudah lama tidak ada orang yang berkata begitu padanya. Sejak hari itu, Arka dan Susi semakin sering bekerja berdua. Mereka berdiskusi, menyusun strategi dan menghadapi berbagai tekanan di kantor. Suatu malam setelah lembur panjang, mereka keluar dari gedung hampir bersamaan. Angin malam terasa dingin. "Terima kasih Arka." "Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah nyerah," kata Susi sambil tersenyum lelah. Arka hanya menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Jangan pernah nyerah, Bu. Dunia ini keras, tapi kamu lebih keras dari yang kamu kira." Susi menatapnya lalu mengulurkan tangan. Arka sempat ragu, tapi akhirnya menjabat tangan itu dengan mantap. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, muncul artikel di media lokal berjudul, "Bekas penjual es teh ngaku jadi CEO tekstil." Benarkah perusahaan dikuasai oleh orang luar? Berita itu langsung menyebar. Banyak yang percaya. Bahkan beberapa rekan kerja mulai menjauhinya. Susi membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Kenapa mereka tega menulis seperti ini? Arka datang menghampirinya. "Jangan khawatir. Saya akan cari tahu siapa yang menyebarkannya." Susi menggeleng pelan. "Enggak usah Arka. Aku cuma mau tetap kerja. Dan buktikan kalau aku bukan seperti yang mereka pikir." Arka menatapnya serius. "Kalau begitu, aku tetap di sini. Aku nggak akan biarkan kamu hadapi ini sendirian." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Susi merasa tidak sendiri lagi. Meskipun seluruh dunia sedang melawannya. Hari-hari setelah berita itu menjadi masa paling berat bagi Susi. Banyak rekan kerja yang mulai menghindar. Beberapa pelanggan lama perusahaan bahkan menghubungi kantor, mempertanyakan apakah benar perusahaan kini dipegang oleh mantan penjual es teh. Susi tetap datang setiap pagi dengan kepala tegak. Ia berusaha menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Namun dalam setiap rapat, tatapan sinis tak bisa ia hindari. "Kalau ibu benar-benar CEO, coba buktikan kalau perusahaan gak turun omzetnya," sindir Darto di depan semua staf. Susi menatapnya tenang. "Baik Pak Darto, kalau dalam 3 bulan ke depan omzet naik, saya harap tidak ada lagi yang meragukan saya." Suasana ruangan hening, tak ada yang berani menanggapi. Usai rapat, Susi menatap layar laptopnya dengan mata letih. Ia sadar, tantangan itu berat.
Tapi sebelum ia larut dalam pikiran, suara lembut terdengar dari belakang. "Kalau kamu butuh bantuan, aku siap," kata Arka sambil menaruh segelas kopi di mejanya. Susi menatapnya dan tersenyum tipis. "Terima kasih Arka. Rasanya cuma kamu yang masih percaya sama aku." Arka menatapnya serius. "Bukan cuma percaya, Susi. Aku tahu kamu memang pantas di posisi ini." Hari-hari berikutnya mereka bekerja berdua. Arka membantu menganalisis laporan keuangan, sementara Susi mencari cara memperbaiki sistem distribusi. Malam-malam lembur membuat mereka semakin dekat. Kadang mereka berbagi cerita ringan, kadang hanya duduk diam menikmati kopi di ruang rapat yang sudah kosong. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik di kantor sempat padam beberapa menit. Dalam kegelapan, Susi tanpa sengaja menggenggam tangan Arka karena terkejut mendengar suara petir. "Maaf," katanya cepat sambil melepaskan genggamannya. Arka tersenyum samar. "Nggak apa-apa, kadang takut itu wajar. Yang penting kamu nggak sendirian." Mereka berdua tertawa kecil lalu melanjutkan pekerjaan saat listrik kembali menyala. Namun, di luar kantor gosip semakin meluas. Ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar bahwa Susi memanipulasi keputusan Pak Roni agar mendapat warisan. Bahkan Johan ikut memperkeruh keadaan dengan memposting status sindiran di media sosial. "Dulu cuma jual es teh, sekarang aku ngaku CEO. Dunia memang aneh." Susi membaca status itu malam hari sebelum tidur. Ia tidak menangis, tapi dadanya sesak. Ia mematikan ponsel dan menatap langit-langit kamar. Kenapa orang begitu mudah menilai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan paginya, ia kembali ke kantor dengan senyum yang dipaksakan. Di depan pintu ruangannya sudah ada Arka menunggu. Berita itu makin ramai. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Arka khawatir. Susi menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja. Aku cuma ingin bekerja dan membuktikan semuanya salah." Arka menatapnya beberapa detik lalu berkata, "Kalau begitu, aku tetap di samping kamu apapun yang terjadi." Hari itu, untuk pertama kalinya Susi benar-benar merasa kuat lagi. Ia tidak tahu apakah ini yang disebut dukungan atau mungkin awal dari sesuatu yang lebih dalam. Tapi yang pasti, setiap kali Arka berada di dekatnya, semua tekanan terasa lebih ringan. Sore harinya, ketika mereka berjalan keluar kantor, Arka berkata pelan, "Susi, kamu tahu nggak? Orang yang tulus nggak perlu banyak bicara untuk terlihat kuat. Kamu salah satunya." Susi hanya tersenyum dan menunduk. "Terima kasih Arka. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah." Langit sore itu terlihat cerah setelah hujan reda. Dan tanpa mereka sadari, dari hubungan kerja yang sederhana itu, tumbuh perasaan yang perlahan mengisi kekosongan di hati keduanya. Badai itu datang lebih cepat dari yang Susi kira. Dalam 2 minggu, gosip tentang dirinya semakin liar. Sejumlah media online menulis artikel negatif. Bahkan ada yang menyebut bahwa Susi memalsukan dokumen warisan agar bisa menguasai perusahaan. Akibatnya, kepercayaan beberapa rekan bisnis mulai goyah. Beberapa kontrak besar ditunda dan angka penjualan mulai menurun. Di tengah situasi genting itu, Pak Roni sedang menjalani perawatan intensif dan tidak bisa turun langsung membantu. Semua tanggung jawab ada di pundak Susi. Di ruang kerjanya, Susi menatap grafik penjualan yang menurun. Tangannya menggenggam pena dengan kuat. "Aku nggak boleh kalah sekarang," gumamnya. Arka masuk ke ruangan dengan wajah serius. "Kita harus adakan rapat darurat, Susi. Kalau nggak segera bertindak, semua bisa runtuh." Susi mengangguk cepat. "Aku setuju." Malam itu juga, rapat berjalan tegang. Sebagian besar manajer menyalahkan Susi atas turunnya performa perusahaan. "Kalau bukan karena berita miring itu, investor nggak akan ragu," kata Darto dengan nada tinggi. Susi menatapnya. "Berita itu bukan kesalahanku. Tapi kalau kalian mau lihat tindakan nyata, beri aku waktu 2 minggu. Aku akan buktikan kalau perusahaan ini bisa pulih." Beberapa manajer terdiam, tapi Darto masih terlihat tidak setuju. Arka yang duduk di sebelah Susi angkat bicara.
Kita semua tahu gosip bukan fakta. Sekarang bukan waktunya mencari siapa salah, tapi bagaimana bertahan. Saya percaya pada keputusan Bu Susi. Kata-kata Arka membuat suasana sedikit mereda. Setelah rapat, Susi duduk lemas di kursinya. "Terima kasih lagi Arka, aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu," katanya lirih. Arka tersenyum hangat. "Kita belum kalah Susi, kadang kemenangan datang justru setelah orang lain berhenti percaya." Hari-hari berikutnya, Susi bekerja tanpa henti. Ia mencari cara baru untuk menarik pelanggan dan memperbaiki reputasi perusahaan. Namun, di saat situasi mulai membaik sedikit, kejadian yang paling memukul datang. Perusahaan mengadakan konferensi pers untuk menjawab semua gosip. Susi berdiri di podium dengan tenang menjelaskan bahwa semua tuduhan tidak benar. Tapi di tengah acara itu, seseorang yang tak diundang datang, Johan. Dengan suara keras di depan banyak wartawan, Johan berteriak, "Jangan percaya sama dia. Dia itu cuma tukang jual es teh yang nggak tahu apa-apa soal bisnis. Dia ngaku-ngaku dapat warisan biar kelihatan kaya." Suasana langsung ricuh. Kamera berputar ke arah Susi yang berdiri kaku di atas panggung. Ia mencoba tetap tenang meski wajahnya memucat. Arka yang berada di barisan depan langsung berdiri dan menghampiri Johan. "Cukup, kamu nggak punya hak menghina dia di sini." Tapi Johan terus bicara dengan nada tinggi, menertawakan masa lalu Susi. Susi menunduk, lalu menarik nafas panjang. Ia mengambil mikrofon dan berkata dengan suara tegas, "Benar, aku pernah jualan es teh. Aku tidak malu dengan itu. Tapi aku juga tidak akan biarkan siapapun meremehkan kerja keras yang sudah aku jalani sampai hari ini." Ruangan mendadak hening. Beberapa wartawan mulai berhenti menulis dan menatapnya kagum. Johan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Susi dengan ekspresi tidak percaya, sebelum akhirnya pergi dengan wajah kesal. Setelah acara selesai, Susi keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di luar pintu, Arka sudah menunggunya. Tanpa banyak bicara, Arka memegang bahu Susi dan berkata pelan, "Kamu luar biasa. Kamu berani menghadapi semua tanpa menunduk." Susi tersenyum samar, lalu memeluk Arka dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma lelah Arka, tapi aku lega karena masih ada yang percaya padaku." Hujan turun pelan di luar gedung saat mereka berdua di bawah payung kecil. Tak ada kata-kata lain yang diucapkan, tapi keduanya tahu badai belum berakhir. Keesokan harinya, Susi menerima kabar buruk. Salah satu investor besar menarik dananya dari perusahaan. Keputusan itu membuat keuangan terguncang hebat. Akibatnya, beberapa divisi harus memangkas anggaran dan beberapa proyek ditunda. Susi duduk di ruang rapat dengan kepala menunduk. Kertas laporan keuangan berserakan di mejanya. "Semua ini karena gosip itu belum reda," gumamnya lirih. Arka yang duduk di seberang mencoba menenangkan. "Masih ada cara lain, kita bisa yakinkan investor baru." Susi menggeleng pelan. "Aku sudah mencoba. Mereka takut reputasi perusahaan rusak kalau dipimpin oleh aku." Hening sejenak. Suara detak jam di dinding terdengar jelas. Susi menatap jendela melihat hujan gerimis yang turun. "Dulu waktu aku jualan es teh, paling berat cuma mikirin cuaca," katanya pelan. "Sekarang yang aku lawan bukan hujan, tapi pandangan orang." Arka mendekat dan duduk di kursi sebelahnya. "Susi, kamu sudah sejauh ini, jangan berhenti sekarang. Kadang satu langkah lagi bisa mengubah segalanya." Susi menatapnya dan untuk pertama kali ia benar-benar terlihat lelah. Tapi tatapan Arka membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Beberapa hari kemudian, situasi semakin menekan. Darto dan beberapa manajer mulai mendorong ide agar Susi mengundurkan diri. "Perusahaan butuh citra baru," kata Darto dengan nada halus tapi tajam. "Kalau ibu mundur, kami bisa cari sosok lain untuk memulihkan kepercayaan publik." Susi menatap Darto dalam-dalam. "Jadi kamu pikir menyerah itu solusi?" Darto tersenyum tipis. "Terkadang mundur satu langkah bisa menyelamatkan banyak orang."
Ucapan itu membuat Susi terdiam lama. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruangannya dan duduk sendiri. Matanya menatap foto pamannya di meja kerja. "Paman, apa aku salah menerima tanggung jawab ini?" katanya pelan. Beberapa menit kemudian, Arka datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kalau kamu menyerah, semua orang yang percaya padamu akan kehilangan harapan," kata Arka tenang. Susi tersenyum samar. "Kamu selalu tahu harus bicara apa ya?" Arka membalas dengan senyum hangat. "Aku cuma gak mau lihat kamu kalah sama keadaan." Malam itu mereka lembur lagi. Saat semua karyawan sudah pulang, Susi dan Arka masih di ruang rapat, menyiapkan rencana baru untuk menyelamatkan perusahaan. Saat Arka menunjukkan data di layar, Susi tak sengaja menyentuh tangannya. Mereka saling diam beberapa detik. "Maaf," ucap Susi pelan. Arka menggeleng. "Jangan minta maaf. Aku senang masih bisa ada di sini buat kamu." Waktu berlalu tanpa terasa. Menjelang tengah malam, lampu kantor hanya tinggal satu yang menyala. Susi menatap Arka yang tertidur di kursi dengan kepala bersandar di tangan. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Terima kasih, Arka. Kamu gak pernah pergi," bisiknya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Esok paginya, berita baru menyebar. Darto mengadakan rapat tanpa sepengetahuan Susi dan berencana meminta Dewan Direksi mencopot Susi dari jabatan CEO. Susi membaca laporan itu dari sekretarisnya. Tubuhnya menegang, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia berdiri tegak dan berkata, "Baik, kalau mereka ingin rapat, aku akan datang. Aku akan buktikan siapa yang pantas memimpin perusahaan ini." Arka yang mendengar kabar itu langsung menghampirinya. "Aku ikut kamu. Jangan hadapi mereka sendirian." Susi menatapnya dengan tatapan tegas tapi lembut. "Terima kasih, Arka. Aku butuh kamu di sisiku. Sekarang lebih dari sebelumnya." Hari itu, langkah Susi menuju ruang rapat terasa seperti berjalan ke medan perang. Tapi kali ini ia tidak lagi takut. Ia tahu siapa dirinya dan siapa yang ada di sampingnya. Di ujung lorong, suara gemuruh tepuk tangan samar terdengar dari dalam ruangan. Tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi di dalam sana. Susi menatap napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu ruang rapat. Semua mata langsung tertuju padanya. Di ujung meja duduk para anggota dewan. Sementara Darto tampak memimpin pembicaraan dengan ekspresi yakin. "Oh, Bu Susi sudah datang?" ucap Darto dengan nada datar. "Kebetulan kita sedang membahas posisi ibu di perusahaan ini." Susi menatapnya tanpa gentar. "Bagus, saya juga punya sesuatu yang ingin saya sampaikan." Arka masuk beberapa langkah di belakangnya, membawa map berisi laporan keuangan terbaru. Ia duduk di sisi Susi, siap membantu kapanpun dibutuhkan. Darto berdiri dan mulai bicara. Kinerja perusahaan menurun tajam. Citra publik hancur, dan kepercayaan investor menurun. Kami berpikir mungkin sudah saatnya perusahaan dipimpin oleh orang yang lebih berpengalaman. Susi menatap langsung ke arah dewan. Benar, beberapa bulan terakhir perusahaan memang mengalami tekanan berat. Tapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa di tengah semua itu kami masih bertahan. Dan semua laporan keuangan yang saya punya menunjukkan arah pemulihan. Ia menyerahkan berkas ke meja dewan. Arka membantunya menampilkan grafik di layar proyektor. Dalam 3 minggu terakhir, penjualan meningkat 12%. Beberapa klien yang sempat mundur, kini kembali bekerja sama. Itu bukan keberuntungan, tapi hasil kerja keras seluruh tim. Beberapa anggota dewan mulai saling berbisik. Darto tampak gugup, tapi masih berusaha tersenyum. "Angka bisa dibuat, Bu Susi,"
katanya sinis. Susi menatapnya tajam. Angka bisa dibuat kalau orangnya tidak jujur. Tapi saya tidak seperti itu, Pak Darto. Arka kemudian berdiri. Maaf, saya ingin menambahkan. Yang mengelola data penjualan dan semua laporan sudah diverifikasi. Tidak ada manipulasi. Suasana ruangan mulai berubah. Salah satu anggota dewan mengangguk. Kalau begitu, tuduhan Pak Darto tidak berdasar. Wajah Darto mulai tegang. Saya cuma ingin perusahaan ini diselamatkan, katanya membela diri. Susi menatapnya tenang. Kamu tidak ingin menyelamatkan perusahaan, Darto. Kamu ingin menyelamatkan posisimu. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Semua menatap ke arah Darto yang mulai kehilangan kendali. Dalam tekanan, ia tanpa sengaja berteriak. Kamu bahkan bukan CEO yang sah. Aku tahu kamu cuma pakai surat warisan palsu. Susi tidak bereaksi. Ia mengambil satu map tebal dari tasnya dan menaruhnya di meja. Ini dokumen asli warisan dari notaris. Disahkan langsung oleh pengadilan, dan salinannya sudah dikirim ke dewan sejak minggu lalu. Saya tidak pernah memalsukan apapun. Arka memproyeksikan salinan dokumen itu di layar. Semua anggota dewan memeriksa dengan saksama. Ketua dewan lalu berkata dengan nada tegas, semua bukti menunjukkan Bu Susi adalah pemilik dan CEO sah perusahaan ini. Rapat hari ini berakhir. Darto, Anda dinonaktifkan sementara untuk investigasi internal. Darto tak percaya. Ia menatap Susi dengan wajah kesal, lalu keluar ruangan tanpa bicara. Begitu pintu tertutup, Susi akhirnya menarik napas lega. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Arka menatapnya dan tersenyum bangga. Kamu berhasil, Susi. Susi tersenyum kecil. Kita berhasil, Arka. Tanpa kamu, aku mungkin sudah jatuh tadi. Setelah rapat, mereka berdua berjalan keluar bersama. Di lorong panjang itu, suasana terasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Susi berhenti sejenak, menatap Arka dan berkata pelan. Aku belum tahu ke depan akan seperti apa. Tapi satu hal yang aku yakin, kamu orang yang selalu aku percaya. Arka menatapnya lembut. Aku nggak akan kemana-mana. Keduanya saling menatap. Lalu tanpa banyak kata, Arka menggenggam tangan Susi. Genggaman itu sederhana tapi hangat. Susi merasakannya dalam hati. Perjuangan mereka baru saja membawa cahaya kecil setelah masa gelap yang panjang. Namun di sisi lain kota, seseorang menatap foto mereka berdua di layar ponsel. Johan. Ia mengepalkan tangan. Wajahnya menunjukkan amarah yang belum padam. Aku nggak akan biarkan dia bahagia semudah itu, gumamnya pelan. Beberapa hari setelah rapat besar itu, suasana kantor perlahan membaik. Para karyawan mulai kembali tersenyum, dan beberapa rekan bisnis menghubungi Susi untuk menjalin kerjasama lagi. Arka pun semakin sering berada di sisinya, membantu menyusun strategi baru. Namun di balik semua itu, Johan diam-diam memantau dari kejauhan. Ia menyusun rencana untuk mempermalukan Susi lagi, kali ini dengan cara yang lebih halus. Ia tahu bahwa perusahaan baru saja menandatangani kontrak penting dengan mitra luar negeri. Jika kontrak itu gagal, nama Susi akan kembali jatuh. Suatu pagi, Susi menerima email dari mitra tersebut yang menyatakan pembatalan sepihak. Nilai kontraknya sangat besar. Susi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menatap layar dengan ekspresi tidak percaya. Ini nggak mungkin, ucapnya lirih. Arka yang duduk di dekatnya langsung menghampiri. Ada apa? Kontrak ekspor dibatalkan. Mereka bilang ada laporan keuangan yang nggak transparan. Arka langsung memeriksa dokumen. Tapi data yang kita kirim sudah jelas. Ada yang main di belakang ini. Susi menatap Arka dan keduanya tahu arah pikirannya sama. Johan. Siang itu Susi memutuskan untuk menemui mitra tersebut secara langsung. Ia dan Arka terbang ke Surabaya, tempat perwakilan cabang mitra berada. Setelah melalui pembicaraan panjang, akhirnya kebenaran terungkap. Seseorang telah mengirimkan email palsu dengan identitas atas nama Susi yang berisi data keuangan palsu. Susi menatap dokumen itu dengan mata tajam. Ini bukan dari sistem kami.
Email ini dibuat dengan domain mirip perusahaan, tapi bukan milik kami. Perwakilan mitra mengangguk. Kami minta maaf, Bu Susi. Setelah melihat ini, kami akan mengaktifkan kembali kontraknya. Begitu keluar dari ruang rapat, Susi dan Arka saling berpandangan lega. Kita selamat, kata Arka. Susi mengangguk, tapi matanya masih fokus pada layar ponsel. Ya, tapi aku tahu siapa yang berusaha menjatuhkan aku. Malamnya di hotel, Susi duduk di balkon memandangi kota yang terang. Arka datang membawa 2 cangkir teh. "Kamu gak istirahat?" tanya Arka lembut. Susi menggeleng. "Aku cuma mikir, kenapa Johan gak berhenti juga? Padahal aku gak pernah mau balas dendam." Arka duduk di sebelahnya. Orang yang kehilangan kendali biasanya bukan karena benci, tapi karena gak bisa terima kenyataan kamu lebih baik darinya. Susi tersenyum tipis. Kamu selalu punya cara membuat semuanya terasa ringan. Mereka terdiam beberapa detik menikmati angin malam yang tenang. Tangan mereka saling bersentuhan di atas meja, lalu perlahan Susi membiarkannya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, tapi begitu menenangkan. Beberapa hari setelah mereka kembali ke Jakarta, Johan akhirnya muncul lagi. Ia datang ke kantor tanpa janji, menunggu di lobi hingga Susi keluar dari ruang rapat. "Susi," panggilnya. Susi berhenti, menatapnya dengan ekspresi datar. "Ada apa lagi, Johan?" Johan tersenyum sinis. "Kamu pikir kamu sudah menang? Semua ini belum selesai." Susi menatapnya dengan tenang. "Aku nggak tertarik menang atau kalah. Aku cuma ingin hidup tenang." "Tapi kamu nggak bisa tenang selama aku masih di sini," balas Johan dengan nada tajam. Arka muncul dari belakang, berdiri di sisi Susi. "Kamu sudah cukup membuat masalah. Kalau kamu datang bukan untuk bicara baik-baik, sebaiknya pergi." Johan melirik ke arah Arka dengan tatapan tidak suka. "Kamu pikir kamu siapa? Cuma bawahan yang numpang perhatian." Susi langsung menjawab tegas. "Dia orang yang selalu ada di saat aku jatuh, dan kamu orang yang pergi saat aku paling butuh dukungan." Kata-kata itu membuat Johan terdiam beberapa detik. Ia tersenyum miring, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Johan pergi, Arka menatap Susi khawatir. "Kamu nggak apa-apa?" Susi mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja. Aku cuma capek menghadapi masa lalu yang nggak mau pergi." Arka menghela napas. "Kamu nggak sendirian, Susi. Aku di sini dan aku nggak akan pergi." Susi menatapnya lalu tersenyum hangat. "Aku tahu. Terima kasih, Arka." Sejak hari itu, hidup Susi terasa sedikit lebih ringan. Ia bekerja dengan lebih tenang. Meskipun sesekali bayangan masa lalu masih muncul, perusahaan mulai stabil. Bahkan beberapa media menulis kisah suksesnya sebagai inspirasi. Namun satu hal yang belum selesai adalah menghadapi Johan. Kali ini bukan dengan emosi, tapi dengan ketegasan. Suatu pagi, Susi mendapat undangan menghadiri seminar bisnis di mana Johan juga menjadi salah satu pembicara. Sekilas ia ragu untuk datang, tapi setelah berpikir lama, ia menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Sudah waktunya aku hadapi semuanya sampai tuntas." Hari seminar tiba. Susi mengenakan setelan sederhana berwarna biru muda. Ia tiba bersama Arka yang menemani di sisi kanan, berjalan dengan percaya diri melewati para peserta. Johan yang sedang berbicara di atas panggung sempat berhenti sejenak ketika melihatnya masuk. Setelah sesi Johan selesai, giliran Susi maju sebagai pembicara selanjutnya. Ruangan menjadi hening saat ia mulai berbicara. "Saya pernah menjual es teh di pinggir jalan. Saya pernah diremehkan oleh banyak orang, bahkan oleh orang yang dulu paling saya percaya. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas siapapun. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada mimpi yang mustahil kalau kita mau bekerja keras." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Johan menatapnya dari kursi penonton. Ekspresinya sulit ditebak. Setelah acara selesai, ia menghampiri Susi di belakang panggung.
Kamu berubah banyak, katanya pelan. Susi tersenyum tenang. Aku memang berubah, tapi bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku berubah karena aku belajar dari apa yang kamu tinggalkan. Johan menunduk lalu menghela napas panjang. Aku akui dulu aku salah. Aku terlalu sombong, terlalu egois. Tapi kamu ternyata jauh lebih kuat dari yang aku pikir. Susi menatapnya tenang. Aku sudah memaafkan kamu, Johan. Tapi bukan berarti aku lupa. Aku hanya gak mau terus hidup di masa lalu. Beberapa detik hening, lalu Johan mengangguk kecil. Semoga kamu bahagia, Susi. Susi tersenyum lembut. Aku sudah bahagia. Saat ia berkata itu, Arka datang menghampiri, membawa botol air dan menyodorkannya pada Susi. Johan melihat keduanya lalu tersenyum tipis dan pergi tanpa banyak kata. Setelah Johan benar-benar pergi, Susi menatap Arka dan berkata pelan, "Akhirnya selesai juga." Arka menatapnya dengan senyum hangat. "Kamu hebat, Susi. Gak semua orang bisa berdiri setegar itu di depan masa lalunya." Susi tertawa kecil. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak di sana." Sore harinya mereka duduk berdua di taman hotel tempat acara berlangsung. Angin berhembus lembut dan matahari mulai turun perlahan. Arka menatap langit jingga di depan mereka. "Kamu tahu, selama ini aku cuma pengen kamu sadar kalau kamu pantas bahagia." Susi menatapnya kali ini dengan senyum yang penuh arti. "Dan sekarang aku sadar, Arka, mungkin aku memang pantas bahagia bersama seseorang yang gak pernah pergi." Mereka saling diam sejenak. Lalu, tanpa banyak bicara, Susi bersandar pelan di bahu Arka. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya ketenangan, rasa aman, dan keyakinan bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya tiba di tempat yang tepat. Beberapa bulan kemudian, perusahaan tekstil milik Susi kini berkembang pesat. Ia berhasil membuka cabang baru di luar kota, memperluas pasar, dan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wanita inspiratif di bidang bisnis. Di kantor, suasana kini jauh berbeda. Para karyawan yang dulu ragu kini memandang Susi dengan rasa hormat. Setiap keputusan yang ia buat selalu didiskusikan dengan matang bersama Arka yang kini menjabat sebagai direktur operasional. "Jadi, target ekspor kita bulan depan naik 15%? Tanya Arka sambil menatap layar laptop. Susi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aku yakin kita bisa. Tim kita makin solid sekarang." Arka menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Kamu berubah banyak, Susi. Tapi satu hal yang gak berubah, semangat kamu." Susi tertawa kecil. "Kalau aku kehilangan semangat, kamu pasti yang pertama marah." Arka ikut tertawa. "Bukan marah, cuma gak mau lihat kamu berhenti di tengah jalan." Suatu sore setelah rapat selesai, Arka mengajak Susi keluar dari kantor. "Ayo, aku mau ajak kamu ke tempat yang kamu suka." Susi mengerutkan kening. "Tempat yang aku suka?" Arka hanya tersenyum misterius. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan kios kecil di pinggir jalan. Di sana seorang ibu tua sedang menjual es teh. Susi terdiam. Ia mengenali tempat itu. Persis seperti dulu saat ia memulai segalanya dari nol. "Masih ingat rasa teh ini?" tanya Arka sambil membeli 2 gelas. Susi menatap es teh itu lama. Lalu tersenyum haru. Rasa ini dulu sering jadi pengingat kalau hidup gak akan selalu pahit. Arka menyerahkan segelas padanya. "Dan sekarang, kamu buktiin sendiri." Mereka duduk di bangku kecil di pinggir jalan, menikmati sore yang hangat. Susi menatap orang-orang yang lalu lalang dan berkata pelan, "Dulu aku sering duduk di sini, sambil mikir kapan hidupku berubah.
Ternyata jawabannya datang setelah aku berani melangkah. Arka menatapnya dengan lembut. Kamu bukan cuma berani melangkah, Susi. Kamu berani percaya pada dirimu sendiri. Saat matahari mulai tenggelam, Susi memandang ke arah langit yang memerah. Aku gak nyangka perjalanan sejauh ini. Tapi aku senang karena aku bisa sampai di titik ini dengan caraku sendiri. Arka tersenyum. Dan kamu gak sendirian, Susi. Susi menatapnya lalu mengangguk pelan. Iya, sekarang aku tahu aku gak sendiri lagi. Beberapa hari kemudian, Susi dan Arka diundang menghadiri acara penghargaan bisnis nasional. Susi masuk nominasi sebagai CEO inspiratif tahun ini. Di atas panggung, saat namanya diumumkan sebagai pemenang, Susi berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menerima penghargaan itu dengan suara bergetar, namun tegas. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, ucapnya, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan. Untuk mereka yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit lagi. Saya belajar bahwa kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan.